kuning terlebih dahulu kemudian mengering. Betul tidak? Coba kita saksikan pepohonan di sekitaran kita. Ya. Kan tidak selamanya hijau, ya kan? Kalau jati ada yang namanya meragas ya, mahoni juga begitu, banyak, padi juga begitu. Dari mulai hijau, coba jenengan semua atau kita semua, mana yang paling enak kita lihat, padi di awal tandur atau padi di akhir setelah panen? Mesti ya, orang itu akan bilang gini, enak kalau kita lihat sawah. Enaknya bukan ketika sawah setelah dipanen, ya enggak? Sawah kalau udah dipanen kelihatannya apa? Coklat. Nggak ada enak-enaknya kalau dilihat, benar nggak? Hasilnya yang enak bagi yang memiliki sawah. Ya. Tapi ketika orang mengatakan enak kalau kita melihat pemandangan sawah, itu maksudnya adalah sawah yang hijau. Tapi pertanyaannya, apakah selamanya sawah itu hijau? Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, tumbuh subur tapi kemudian fa'asbah hashima, kuning nanti, kering nanti, tadruhur ya. Akhirnya apa? Hilang tersapu angin. Nah, kehidupan ini ya pada hakikatnya kurang lebih seperti ini. Sebagaimana di dalam ayat ini menyebutkan, kurang lebih permisalannya adalah kurang lebih seperti ya, orang nanam. Yang pertama ketika sukses memang kelihatan keren, buahnya banyak, tapi satu waktu mesti akan mengering dan bisa jadi akan mati. Syekh Ibnu Baz mengomentari ayat ini dengan perkataan beliau, "Fad-dunya fihal khatarul azim." Kita perhatikan. Maka di dalam dunia itu ada hal yang menakutkan, hal yang teramat sangat mengkhawatirkan. Wallahu daraba lahal amsal ad-dalah ala zawaliha. Dan Allah memberikan permisalan-permisalan di antaranya ayat tadi yang menunjukkan semuanya akan bagaimana dunia ini nantinya akan hilang. Maksudnya jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kalian sekarang mungkin bisa menikmati uang yang begitu banyak, kelonggaran yang begitu luas. Jangan tertipu, karena ini akan ada masanya. Ayatnya berbicara seperti itu. Hijau royo-royo pertama kali suatu ketika fa'asbaha hashima tadruhur rih. Maka jangan jumawa. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh beliau, wal Qur'anu fi sya'ni dunya yuqarrir kulli wuduhin wa quwwatin wa salahatin. Al-Qur'an di dalam permasalahan dunia sudah memutuskan, menginstruksikan, menjelaskan begitu jelas kisah hadil hayat di dunia, bagaimana kehidupan dunia ini sangat sempit kehidupan dunia ini, kecil kehidupan dunia ini, penuh sesat, ya, ruwet. Apalagi kalau disejajarkan dengan kehidupan akhirat, ya, yang mana sebetulnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Orang itu di dunia itu seperti orang yang numpang lewat, belum sampai tujuan. Tujuannya mana? Akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Ketahuilah oleh kalian semua bahwasannya kehidupan dunia
adalah permainan. Walahu, dan sesuatu yang membuat kita lengah. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun, dan isinya itu bermegah-megahan. Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Orang itu saling berlomba-lomba di dalam hartanya dan anak keturunannya. Coba kita perhatikan. Yang ada di sekitaran kita isinya. Kama tali ghaidin ajabal kuffar nabatuhu. Hal ini seperti halnya hujan yang diturunkan yang membuat petani itu tertakjub-takjub. Kenapa hujan turun tanaman hijau? Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian apa akhirnya? Mengering. Berubah itu yang hijau. Fatarahu musfarra, kemudian akhirnya kamu akan melihatnya itu menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian setelah menguning hancur sudah. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah. Ingat, di hari akhir nanti ada azab yang pedih dan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditutup ayat ini dengan sebuah peringatan. Dalam struktur sastra Arab itu kalau bentuk kalimatnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ini yang pertama ada ma ini adalah berfungsi untuk meniadakan, tapi kemudian di tengah-tengahnya itu ada ilah itu ada istisna, ini intinya mengecualikan. Ketika ada dua perangkat baca yang berkumpul, yang satu menafikan yang satu, di tengah-tengah setelahnya itu adalah pengecualian, ini atau berfungsikan pengkhususan. Artinya apa? Bahwasanya dunia ini memang seperti inilah. Jangan sampai kamu itu nanti akan dapat adzabun syadid. Makanya sebelumnya dikatakan wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, semua tadi itu seperti hujan turun ke bumi, hijau royo-royo, menguning, hilang. Pintar-pintarlah Anda untuk menyikapi ini. Karena apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian juga bahwasanya Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan pula di mana Al-Qur'an sebagaimana tadi disebutkan peringatan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, maka Al-Qur'an mengingatkan manusia secara umum, terkhusus kaum mukminin, terkhusus kaum muslimin. Siapakah kaum muslimin? Dia yang mengaku beragama Islam. Diingatkan jangan sampai dia itu tertipu dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kehidupan dunia ini memperdaya kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu itu memperdaya kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ayatnya di akhir ayatnya al-ghurur. Ya. Al-ghurur ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan di
di sini adalah asyaiton, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas berkata, la yaftinannakumus syaiton, jangan sampai syaiton itu memfitnah kalian, mendatangkan fitnah atau menjadikan syaitan itu dirinya sebagai fitnah untuk kalian dan memalingkan kalian anit tibai Rasulillah, memalingkan kalian semua dari mengikuti Rasul-Rasul Allah, dari mempercayai apa-apa yang disampaikan, karena pada dasarnya syaitan itu sifatnya adalah penipu, pendusta. Ini. Jadi kata-kata al-ghurur tadi dalam ayat ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Katsir bersandarkan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Maksud dari al-ghurur di sini adalah asyaiton. Berarti apa? Berarti kehidupan dunia ini lekat dengan yang namanya musuh kita siapa? Syaitan. Kemudian beliau juga menyebutkan wal Qur'anul Karim yadhum wa yushir ala man yu'aththira dunyal faniyah al-'aridah. Dan Al-Qur'an sendiri mencela, mencaci, membenci siapa? Orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia yang sementara ini atas kehidupan akhiratnya. Di mana dalam surat Yunus ayat 7 sampai dengan 8 difirmankan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang la yarjuna, alladzina la yarjuna, orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Wa radu bil hayatid dunya. Kenapa dikatakan mereka tidak ingin bertemu dengan Allah? Radu bil hayatid dunya. Mereka ridho dengan kehidupan dunia. Wal ma'annu biha, merasa nyaman dengan dunia. Berarti gak pengen mati. Artinya dia tidak ingin ketemu sama Allah. Dia sudah tertipu dengan dunianya. Ulaika ma'wahumun nar. Orang yang seperti ini adalah mereka orang-orang yang tempat kembalinya adalah an-nar. Kenapa? Bima kanu yaksibun. Disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Mereka lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Qala al-'allamah Ibnu Baz rahimahullah, al-'allamah Ibnu Baz, Syekh bin Baz rahimahullah, suatu ketika pernah menyampaikan bahwasanya Al-Hasan al-Basri mengatakan, wallahu ma zayyanuha wala rafa'uha hatta radu biha. Wallahi, mereka-mereka ini orang-orang yang dia itu tidak pernah menghiasi kehidupan mereka dan tidak pernah mengangkat kehidupan mereka hatta radu biha, sampai mereka ridho dengan kehidupan dunia. Wa hum ghafiluna an ayatillahil kauniyah. Mereka lalai dari ayat-ayat kauniyah. Fala yatafakkaruna fiha. Mereka tidak mau bertafakur dengan akalnya tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu apa? Alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah. Wasyar'iyah, dan bahkan mereka pun tidak atau lalai terhadap tidak hanya ayat kauniyah tapi juga ayat syar'iyah. Fala ya'tamiruna biha, buru-buru lihat
boro-boro melaksanakan, melirik aja enggak. Fa inna ma'wahum yawma ma'adihim anna, maka kembalinya mereka itu di hari kiamat kelak nanti adalah tempatnya di neraka. Jazaan ala ma kanu yaksibuna fi dunyahum minal athami wal khataya wal ijram. Ini sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan, mereka telah perbuat ketika mereka hidup di dunia. Apa yang mereka perbuat? Mereka tertipu dengan dunia mereka, terus kemudian melahirkan apa? Dosa-dosa, melahirkan kesalahan-kesalahan, melahirkan kejahatan-kejahatan. Inilah yang dimaksud dari apa yang Allah firmankan di dalam ayat 7 dan 8 dari surat Yunus, bahwa mereka semua itu yang tertipu mengedepankan kehidupan dunianya atas kehidupan akhiratnya, maka tempat kembalinya tidak ada lain kecuali an-nar. Sebabnya gara-gara mereka lebih milih dunia. Kemudian beliau juga mengingatkan kita semuanya bahwasanya Al-Quran telah menetapkan hakikat dunia ini sebetulnya tidak lebih dari sesuatu yang sifatnya adalah sementara. Mu'aqqatan lil amal, itu diciptakan untuk supaya ada di situ upaya, ada di situ kerja, usaha, ibadah. Wadarun lil ibtila wal iktibar. Selain di situ ada upaya beribadah, di dalam dunia ini juga diciptakannya dunia ini sebagai darun lil ibtila wal iktibar. Tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Tujuannya apa? Litamyizis salih minat talih, untuk supaya bisa dibedakan mana yang saleh, mana yang talih. Wal muslih minal mufsid, dari orang yang dia itu memperbaiki dan orang yang mufsid, merusak. Wa tayyibun minal khabith, orang yang baik dari orang yang buruk. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Di mana ada kehidupan, di mana ada kematian? Di dunia. Artinya apa? Allah menciptakan dunia ini dalam rangka supaya Allah itu nantinya tahu mana di antara kalian yang perbuatannya itu paling baik, yang amalannya itu paling hebat, yang ibadahnya itu paling mutu, berkualitas. Dan amal masih bilangnya sana yang belum amal bisa. Oh ya. Nah, setelah kita tahu, tadi kan sudah disampaikan oleh beliau tentang bagaimana Al-Quran itu menegaskan bagaimana sih sebetulnya kehidupan dunia ini, intinya ngapain gitu kan. Dunia ini kan sepele. Dunia ini sepele, meskipun Anda itu seorang yang kaya raya, bisa membeli dunia seisinya, itu belum seberapa. Karena sifatnya sementara, besok-besok hilang. Anda mati, tidak ada yang dibawa. Coba, sudah banyak di antara kita yang mengantarkan jenazah ke makam, ya kan? Apakah kemudian yang kita antar itu
dia membawa perhiasannya? Apakah dia membawa semua hal yang dia cintai di dunianya? Tidak. Kain kafan yang dia bawa dan amalannya, serta mengharap adanya doa dari anak yang soleh. Subhanallah. Maka sebagaimana yang disebutkan bahwa kita perlu ingat setelah kehidupan dunia ini ada yang namanya kehidupan akhirat. Beliau mengatakan lam yaktafil Qur'an bi bayani haqiqatid dunya wa tahdhir minha. Al-Qur'an tidak hanya cukup untuk mengingatkan para manusia tentang hakikat dunia itu bagaimana dan mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap dunia, tidak hanya itu. Bal qarrara al-wijhat al-asas allati yanbaghi 'ala al-muslim an yaj'alaha nusba 'aini. Yang tadi itu penting, yang Al-Qur'an jelaskan kepada kita semua ini penting tentang bagaimana dunia dan bahayanya, itu sangat penting. Tetapi jangan lupa, inilah yang paling penting, bahwasanya Al-Qur'an juga menegaskan pondasi semua ini yang harusnya menjadi ujung dari angan-angan kita semua. Apa itu? Ad-darul akhirah. Di hadapan kita selalu ad-darul akhirah, akhirat. Hiya darul haqiqiyah al-baqiyah. Karena akhirat itulah yang nantinya merupakan kehidupan yang hakiki, yang akan kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita bandingkan, kita harusnya memilih yang mana ini? Memperhatikan kehidupan yang sementara atau kehidupan yang kekal abadi? Kalau sementara itu ya, ketika enak bisa berubah gak enak, ya kan, namanya juga sementara. Ketika gak enak maka bisa berubah enak, ya kan? Tapi kalau sudah abadi, dari awal sudah gak enak, namanya abadi. Tahu abadi ya? Selama-lamanya. Illa masyaallah. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, orang yang Allah kehendaki untuk tidak mendapatkan itu. Hari akhirat nanti, di akhirat nanti itu sudah hukumnya itu abadi, melekat sudah. Vonis jebret orang baik, ya melekat orang baik, ya. Tidak ada perubahan status karena abadi. Illa an yasha Allah, kecuali ketika Allah menghendaki. Nah, tentunya ketika kita membandingkan dua hal ini, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh di sini, wahiyal jadiratu bil ihtimam wal ibtina. Harusnya orang itu lebih memikirkan persiapan dia untuk menghadapi kehidupan akhirat. Orang yang cerdas itu seperti itu. Ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat di sini, di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sesuatu yang menyesatkan, melenakan. Wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Dan benar-benar yang namanya kehidupan akhirat merupakan hal yang terbaik untuk siapa? Lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kuncinya di takwa. Takwanya di mana? Di dunia. Dapat balasannya di mana? Di akhirat. Abadi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan
Fihi mas'alatan. Di dalam pembahasan ayat ini ada dua permasalahan yang muncul. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya yang namanya kehidupan dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan? Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi liqisari muddatiha, karena masanya yang sangat pendek. Masanya yang sangat pendek. Ini permasalahan yang pertama. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya dunia ini la'ibun wa lahu, permainan belaka dan sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang melenakan. Kenapa? Karena itu sangat pendek. Waktunya sangat pendek. Kemudian hal yang kedua yang tersiratkan di dalam firman Allah ini, bahwasanya laisa minal lahwi wal ma kana min umuril akhirah. Bisa dipahami dari ayat ini bahwasanya yang namanya al-lahu wal la'ab, permainan-permainan itu yang ada di dunia, hal-hal yang menyesatkan, membuat kita terlena, itu semuanya itu tidak ada di hari akhir nanti. Di kehidupan akhirat itu tidak ada yang namanya la'ibun wala, yang sifatnya permainan belaka, yang sifatnya melenakan, tidak ada. Kenapa? Disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Qurtubi, fa inna haqiqatal la'bi ma la yuntafa'u bihi. Karena pada hakikatnya yang namanya permainan, beda antara permainan dengan perlombaan. Ya, permainan, main-main. Ya. Apa itu main-main? Yang namanya main-main itu ma la yuntafa'u bihi, sesuatu yang pada hakikatnya itu tidak ada manfaatnya. Ya. Artinya secara moral gitu ya, atau spiritual gitu. Permainan itu pada asalnya seperti itu. Ya ada itu untuk ya seperti itu saja. Permainan, main-main. Wallahu, dan yang namanya allahu ma yuntaha bihi, sesuatu yang pada akhirnya apa? Melenakan orang. Nah, dua sifat ini mungkinkah ada di akhirat nanti? Enggak mungkin. Tidak mungkin ada, karena dua sifat ini adalah sifat kekurangan. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kurang atau kelebihan itu. Kekurangan atau kelebihan? Jelas kekurangan. Ya. Sesuatu yang melenakan, membuat kita terlena, itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Dan kekurangan tidak mungkin ada di hari akhir, di kehidupan akhirat. Makanya di sini waladdarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Siapakah mereka yang akan bisa menikmati keindahan hari akhir, keindahan kehidupan akhirat? Alladzina yattaqun. Karena tidak mungkin ada yang namanya main-main lagi, ya, tidak ada yang namanya sesuatu yang melenakan lagi. Kemudian beliau juga mengatakan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat yang sudah disebutkan tadi, Allah juga mengatakan, berfirman, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Yaitu orang-orang, surat Ibrahim ayat 3, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia, alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa yasudduna an sabilillah, dan bahkan mereka yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabghunaha 'iwaja, tujuannya apa? Menginginkan agar jalan Allah itu enggak lurus tapi belok. Iwaj, belok.
Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, alladzina yastahiquna, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lebih menyukai adalah yahtarun, mereka yang lebih memilih al-hayata dunya al-akhirah, adalah orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan mereka menghalangi yamna'unan nas an qabuli dinillah, dan mereka menghalangi manusia dari menerima agama Allah. Supaya orang-orang nggak mau menerima agama Allah, mereka mengupayakan itu. Ini sudah mulai bermunculan di hari-hari terakhir. Sebetulnya sudah muncul dari kapan ya, tapi ini lagi banyak yang viral belakangan ini, ya kan? Supaya di situ ada syubhat, orang kemudian menganggap pada akhirnya apa yang dimunculkan dari zaman dahulu kala, semua agama sama, sehingga apa? Tidak ada orang ogah-ogahan memeluk agama Islam, mempelajari Islam. Tujuannya apa? Untuk supaya mereka tidak belajar agama Allah, supaya mereka tidak memeluk Islam pada akhirnya. Waliyadzubillah, kalau kemudian kaum muslimin itu tidak menyadari hal ini, malah ikut-ikutan mengumumkan apa bahasa, memproklamirkan, memviralkan. Subhanallah, ini masuk dalam ayat Allah ini. Kalau boleh jujur, coba kira-kira kenapa manusia seperti ini? Kita sendiri dengan hati nurani kita akan tahu bahwasanya itu hal yang salah, nggak mungkin dong. Ya. Rasul diutus, ya, para sahabat berjuang bersama Rasul, diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin, ya tidak? Diteruskan oleh para ulama berikutnya, tabi'in, dan seterusnya sampai dengan zaman kita, semua mereka berjuang untuk Islam. Kira-kira apa iya Islam itu sama dengan agama yang lainnya? Kalau iya sama, percuma dong perjuangan mereka. Dan ngapain mereka berjuang? Dan kenapa juga mereka memberikan ajaran kepada kita untuk kita juga berjuang untuk agama ini? Kalau dikatakan sama itu mustahil, ya tidak. Maka ya, ini tidak bisa dipertahankan. Nah, makanya semoga yang hadir dan yang mendengarkan, ya, mungkin ada dari kerabat kita yang memiliki pemahaman seperti itu, ayo kita luruskan, kita benarkan. Khawatir masuk dalam kategori ini. Wa yasudduna an sabilillah. Kenapa mereka tertipu dengan kehidupan dunia? Waliyadzubillah, sudah mohon maaf, sudah harta benda aja gak punya, kok dia ikut-ikutan juga menyuarakan yang seperti ini. Waliyadzubillah. Itu udah sengsara di dunia, sengsara juga di akhirat. Subhanallah. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini tidak ada, ya, harganya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dan bahkan kita meskipun hidup di dunia ini, maka tujuan kita adalah akhirat. Berarti bagaimana? Kita kedepankan akhirat kita 100%, kita tinggalkan dunia kita, maka nampaknya itu yang paling sesuai dengan apa yang disebutkan tadi dari ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun di dalam pembahasan beliau yang terakhir dalam risalah beliau ini, beliau mencantumkan sebuah judul, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa akan bagianmu dari kehidupan dunia. Betul tadi bahwasanya ayat-ayat yang tadi sudah kita bicarakan, hadis yang sudah kita sebutkan di awal tadi mengingatkan kita akan bahaya kehidupan
bukan berarti kemudian dengan adanya itu semua ayat-ayat dan hadis-hadis itu bisa difahami bahwasannya seorang muslim itu akan berhenti sama sekali dari dunia ini, gak mau urusan sama dunia, akhirat terus yang dikejar, gak mau urusan dengan hartanya, gak mau urusan dengan anak keturunannya. Anak keturunan itu termasuk perkara dunia. Gak mau urusan. Apakah difahami seperti itu? Tidak. Falaisa hadzal fahmu muradan lil Quran. Beliau mengatakan bukan pemahaman yang seperti ini yang dikehendaki oleh Al-Quran. Bal innal mauqif al-mutawazin minad dunya an yaqifal muslim minha mauqifan muttazilah. Yang dimaksudkan adalah orang yang berada di tengah-tengah di dalam bersikap terhadap kehidupan dunia adalah orang yang mampu berdiri ya di atas kehidupan dunia tapi penuh dengan keadilan. Maksudnya apa? Bihaitu yaj'alu hadhihi dunya fi yadayhi la fi qalbihi. Dia jadikan dunia itu ada di tangannya tapi tidak di dalam hatinya. Maksudnya lagi bagaimana? Fayakhudhu minha ma yakhdumu dinahu wa akhiratahu. Di mana dia kemudian akan memanfaatkan dunia yang ada di tangannya untuk dia mendapatkan menjadi fasilitas